Hai hai hai. Shalom everyone. Hello my student. How are you today? Semua dalam kondisi sehat ya. Teacher harapkan kamu tetap semangat belajar meskipun di rumah ya. Sebelum kita mulai belajar, teacher minta kamu berdoa dalam hati kamu masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita belajar IPA tentang menghasilkan energi listrik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan proses menghasilkan listrik. Kedua, menjelaskan proses penyaluran listrik. Baik anak-anak teacher yang cerdas dan kreatif, teacher harap kamu sudah mempersiapkan diri. Buka buku kamu, kita menggunakan buku Erlangga. Buka halaman 4. Are you ready to study? Thank you and good job. Mari kita lihat proses menghasilkan listrik. Seperti yang telah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kerjasama antar negara-negara ASEAN berlangsung di berbagai bidang. Contohnya, kerjasama bidang ekonomi, BIMP, IGA atau Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area. Dan ini terus berkembang, diperluas hingga bidang kelistrikan. Kita tahu bahwa listrik merupakan kebutuhan pokok manusia ya. Tentu kamu sudah pernah mengalami bagaimana ketika di malam hari tiba-tiba listrik padam. Oleh sebab itu, listrik saat ini menjadi kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita tidak lepas dari penggunaan alat-alat elektronik ya. Alat-alat tersebut dapat digunakan karena kita mendapat pasokan listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN, yang merupakan salah satu perusahaan pembangkit listrik tenaga termal ini. Ada yang pertama, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB, dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Contohnya kalau pada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, energi untuk menggerakkan turbin tersebut berasal dari uap air ya, uap air yang ditampung pada boiler, alat pendidih, dan dididihkan menggunakan bahan bakar. Nanti uap tersebut dikumpulkan di drum penampung. Jika tekanan, suhu, dan kelembapan uap air sudah tepat, sudah sesuai, uap akan dialirkan menuju turbin. Lalu terhubung ke generator. Prinsipnya sama seperti yang pertama tadi teacher jelaskan ya, sehingga menghasilkan energi listrik. Paham anak-anak teacher ya? Thank you. Yang kedua tadi adalah pembangkit listrik tenaga hidro. Kalau dikatakan hidro, air ya, artinya pembangkit listrik ini menggunakan air sebagai sumber energi. Komponen utama lainnya apa? Yaitu turbin dan generator. Yang pertama contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Kemudian pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kemudian pembangkit listrik tenaga mini hidro. Nah, tahukah kamu apa yang membedakan
pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan pembangkit listrik tenaga mini hidro? Perbedaannya yaitu besarnya debit air. Besarnya debit air yang dimanfaatkan dan tenaga listrik yang dihasilkan. Contohnya bagaimana, teacher? Kamu bisa lihat buku kamu halaman 6. Di sana ada 2 gambar yang berbeda. Ya. Mari kita baca dan perhatikan ya. Amatilah gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro dan mini hidro di bawah ini. Gambar pertama dan gambar kedua. Pertanyaan A. Gambar manakah yang menunjukkan pembangkit listrik mini hidro? Jawabannya adalah gambar kedua. Benar. Karena tadi ingat besarnya debit air ya. Pertanyaan B. Gambar manakah yang menunjukkan pembangkit listrik mikrohidro? Jawabannya adalah gambar 1. Jelaskan proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tersebut. Kemudian pertanyaan D, dengan mencermati gambar, menurutmu manakah yang menghasilkan energi listrik lebih besar pada PLT mikrohidro dan mini hidro di atas? Nanti kamu bisa menjawabnya setelah teacher menjelaskan bagaimana proses menghasilkan listriknya. Oke? Mari kita perhatikan proses menghasilkan listrik dengan menggunakan tenaga air. Kita lihat dari tahapan yang pertama. Air dari waduk atau sungai ataupun danau masuk melalui pintu. Ya. Kemudian diatur oleh katup pengaman ya. Pada tahap kedua di sana terdapat katup pengaman. Lalu yang ketiga, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Tadi air masuk ke dalam tangki pengaman tekanan. Pada tahapan yang keempat, air saat ini berada di dalam pipa pesat. Pipa yang sangat besar dan deras mengalirkan air. Kemudian masuk ke tahapan kelima, mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Nah, jadi tahap 4 dan kelima ini bersamaan ya di dalam pipa. Ini nomor 5 ini berfungsi untuk mengalirkan dan mengarahkan air masuk ke dalam turbin. Lalu kemudian nomor 6 itu adalah katup pengatur tekanan. Ya, katup pengatur tekanan. Nah, di sini akan dialirkan airnya sudah masuk ke dalam turbin. Oke. Nah, ketika sudah masuk di dalam turbin, energi potensial akan menggerakkan turbin. Lalu setelah itu, energi gerak yang dihasilkan pada turbin diubah menjadi energi listrik pada nomor 8, tahap nomor 8. Nah, setelah diubah menjadi energi listrik, lalu akan energi listrik dari generator tersebut diatur kapasitas tegangannya, lalu dialirkan oleh transformer pada tahapan ke-9. Tahapan ke-10, energi listrik sudah siap dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Nah, ingat sekali lagi bahwa komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin itu tadi gunanya apa? Ya, turbin itu adalah benda yang sangat cepat bergerak untuk mengubah air itu menjadi energi gerak. Lalu generator itu fungsinya untuk mengubah energi gerak yang tadi menjadi energi listrik. Anak-anak teacher sampai saat ini bisa paham ya? Very good. Nah,
Ketika energi listriknya telah selesai dihasilkan, lalu bagaimana ya kita bisa sampai merasakan energi listrik tersebut di rumah kita masing-masing? Mari kita lihat bagaimana proses penyaluran energi listrik sampai ke tangan konsumen. Teacher minta kamu membuka buku kamu, yaitu halaman 18. Ya, maksud teacher adalah buka buku kamu halaman 19. Nah, listrik yang kita gunakan sehari-hari ini adalah berasal dari pembangkit listrik yang dioperasikan oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Tapi bagaimana proses penyaluran dan distribusi listriknya? Mari kita perhatikan gambar berikut. Sistem penyaluran tenaga listrik. Pada buku kamu juga kamu akan bisa melihatnya. Halaman 19 hingga halaman 20. Nah, yang pertama ada pembangkit listrik. Ya, ada pembangkit listrik. Jadi, listrik itu dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik, yaitu tadi energi dari air bergerak. Perlu teacher jelaskan sedikit bahwa energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan oleh benda tersebut. Ya. Jadi pada air tadi, energi dari air bergerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dengan tegangan 11 kV sampai 24 kV atau kV ya simbolnya, oke? Lalu tahapan yang kedua adalah transformator penaik tegangan. Pada tahap ini, energi listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik disalurkan melalui saluran penghantar menuju transformator penaik tegangan. Bisa kamu lihat pada gambar di buku atau juga pada gambar yang ada di slide ini ya. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga mencapai 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung dengan efisien. Kemudian tahapan yang ketiga masuk ke gardu induk. Kamu bisa buka buku halaman 20 ya. Listrik dialirkan ke gardu induk melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi. Setelah itu, tegangan diturunkan dari berapa tadi? Dari 500 kV diturunkan menjadi 20 kV. Maka disebut juga namanya dengan trafo step down ya. Kalau tadi trafo step up, kemudian diturunkan menjadi 20 kV, disebut dengan trafo step down. Apa manfaatnya atau manfaat saluran udara tegangan ekstra tinggi ini? Yaitu menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Karena gardu induk ini lokasinya atau jaraknya bisa sangat berjauhan dengan pusat pembangkit listriknya sendiri, oke? Kemudian tahapan keempat adalah gardu distribusi. Gardu distribusi. Dari gardu induk tadi, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi primer. Ya, jadi ada gardu distribusi primer. Tegangannya diturunkan menjadi 220 volt. Kalau tadi kan 20 kV. Kemudian masuk ke gardu distribusi, diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Oke. Mungkin di antara kamu pernah ya melihat gardu induk atau gardu distribusi di beberapa titik. Nah, biasanya gardu induk ataupun gardu distribusi ini, gardu induk ini bisa ditempatkan biasanya di tempat-tempat yang
tersendiri ya, jauh dari lokasi pemukiman, oke? Seperti itu. Lalu dari tahapan gardu distribusi, masuk ke trafo distribusi. Pada tahap ini, energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Nah, ini ada di depan rumah kita masing-masing ya. Itu yang disebut dengan trafo distribusi. Jadi satu tiang itu namanya tiang trafo distribusi itu bisa menyalurkan atau menyuplai listrik ke beberapa rumah. Salah satunya adalah rumah kita atau rumah kamu masing-masing. Nah, tahapan yang terakhir ini bukan tahapan lain sebenarnya ya, yaitu sampai ke pemukiman. Listrik telah sampai di rumah kamu. Kamu saat ini dapat menggunakannya untuk menyalakan peralatan listrik, termasuk untuk mencharge handphone atau laptop, memasak nasi dan lain sebagainya. Baik anak-anak teacher, sudah cukup paham ya untuk proses menghasilkan listrik serta proses penyalurannya? Very good. Baik anak-anak teacher, sebagai tugas kamu, teacher minta kamu mengerjakan soal pada halaman 6, yaitu bagian C. Ya. Bagian C pada halaman 6 atas ya. Jelaskan proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tersebut. Kemudian soal berikutnya yaitu ayo berlatih halaman 22 nomor 2 dan 3, oke? Halaman 22 nomor 2 dan 3. Jadi ada 3 soal. Tuliskan di notebook kamu, langsung dikirimkan ke main teacher kamu masing-masing jika sudah selesai dikerjakan ya. That's all our lesson today. Teacher harap kamu rajin membaca buku, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. God bless you. Bye-bye.